Terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan. Terima kasih pula Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini dalam persekutuan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, baik yang membacakan firman ataupun yang akan menyampaikan firman. Tak lupa berkatilah pula kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan, memahami, dan mengerti serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Sriwatini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Baik, kita akan mulai dengan Bu Ayu Anggreni. Silakan Ibu. Baik Pak Krul, terima kasih. Saya akan membacakan Mazmur pasalnya yang ke-11. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan orang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian. Silakan Pak Haji Dito. Lukas pasal 12. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni.
tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil,
karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang kepada yang banyak diberikan, banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Karena akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat,
segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan ayat. Ya, terima kasih Bu Ayu Anggreni dan Pak Kasius Dino yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Baik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzam, dengan judul pengetahuan. Silakan, Pastor. Firman Tuhan selalu baru setiap kali, setiap pagi, setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Jangan lupa berbuat baik setiap saat. Ya, setiap hari. Tanya, hari ini aku sudah berbuat baik apa ya? Karena berbuat kebaikan itu sangat penting. Ya, sebentar ini kok videonya enggak ini ya. Kenapa ini? Sebentar ya, kok kurang ini ya. Sorry ya, ini kok videonya kayak settingannya berubah. Oke, bagus ya. Oke, sudah bagus ya. Nah, saudara, setiap hari kita harus memikirkan ya, setiap bangun. Kamu bangun, jangan mikir utang. Bangun, jangan mikir suamimu kabur. Bangun, jangan mikir sakit. Bangun tidur tuh kamu jangan mikir ada masalah. Begitu bangun tidur, yang kamu pikirkan, aku mau bikin baik apa hari ini ya? Kalau saya gampang, saya sendiri ya. Begitu saya bangun, saya mau bikin baik buat istri saya satu saja. Simple ya, saya mau bikin baik buat istri saya satu saja hari ini. Apa mungkin harus ada satu perbuatan yang buat dia senang gitu. Kok tumben senang gitu ya. Sesuatu ya, bikin sesuatu yang membuat dia merasa diberkati. Simple ya. Istri juga sama ke suaminya, anak-anak ke orang tuanya, atau kita. Bikin sesuatu pokoknya ya. Simple ya, simple. Terus kemudian sambil jalan kita, kita bisa tolong orang itu. Kita bisa memberkati, bawain makanan. Ya. Simple sekali. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya. Setiap dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam perumpamaan. Yaitu untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan. Ya, mengekspresikan cinta agape yang sempurna, cintanya Tuhan Yesus. Nah, seringkali ya kita ini terlalu banyak teori. Saya enggak, kalian kan tiap hari doa pagi. Ada enggak satu firman Tuhan yang nyantol terus kamu lakukan? Saya kok curiga banyak dari kalian dengar firman Tuhan seneng tapi buat misui pendeta lain. Karena tidak seperti kita. Bukannya dilakukan, ya, tapi buat banding-bandingkan. Saya banyak sekali ketemu ya, dan saya sedih sekali ketika dia mulai cerita, ini Pak Paul ini berbeda sama pendeta ini dengan pendeta itu, ya begini-begini. Tetapi dia tidak melakukan apa yang saya ajarkan.
Apakah terlalu sulit apa yang saya ajarkan itu? Enggak. Cuma dilakukan saja. Tapi nampaknya histori, sejarah perjalananmu pergi ke gereja, memang cuma buat, oh ini bagus nih khotbahnya nih. Oh itu nggak bagus. Wah, apa ini? Adrenalinku mengalir berdebar-debar mendengarkan khotbahnya. Wah, mantap ini. Ya, Anda cuma buat itu saja. Tapi kamu tidak ada keinginan untuk melakukannya begitu dilakukan. Ya, kita kan masih manusia, tidak sempurna. Kita butuh masih karunia untuk melakukannya. Ya kan? Alasannya banyak, satu septic tank kalau perlu nanti dikirim nanti dari Lampung sama Pak Krun Menik. Septic tanknya, ya kan? Made in Lampung. Kalau perlu kan? Wah, alasannya banyak buat tidak melakukan. Kalau saya simpel sekali. Saya nggak mau pakai banyak alasan, saya diem, pokoknya apa saya bisa bikin sesuatu hari ini. Belajar, saya pun kalau khotbah, habis saya khotbah, berapa hari kemudian, saya dengarkan lagi. Ajarilah, ya awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah, lakukanlah. Dengan demikian kamu menyelamatkan dirimu dan semua orang. Saya belajar, ketika saya ngajar, saya juga dengarkan apa yang saya ajarkan. Saya khawatir, saya ngajar dengan baik, saya sendiri nggak melakukan. Ada nggak yang luput? Ya ada, ada yang luput. Dan biasanya ya karena kecerobohan, atau karena ya tadi ya namanya, aduh, kok bilang, bodoh kenapa responnya harus seperti ini, ya kan nggak usah marah. Karena itu ya, dan itu harus latihan terus. Apakah itu berarti firman Tuhannya gugur? Enggak, saya tahu saya salah. Dan cepat-cepat saya lakukan, saya nggak mau pakai alasan, kan begini kan, enggak. Pokoknya ketika saya tahu hidup saya tidak sesuai firman Tuhan, saya nggak mau nyalain orang lain. Kenapa tadi nggak inget ya untuk melakukan seperti ini? Itu ya, saya rugi sendiri. Tetapi setiap kali saya melakukan firman Tuhan, wah saya senang sekali. Makanya setiap kali ada masalah, ada pencobaan, ada fitnahan, saya selalu diam dulu. Nah, kadang-kadang ya. Karena kita seringkali hidup dikelilingi oleh orang-orang yang lain. Maka, dan kita juga mendengar, apalagi saya nih ya, 1, 2 temper, 2 kita sering mendengarkan berita-berita yang menjengkelkan hati. Ya kan? Dan itu saya harus terus menjaga hati itu tetap dingin. Sekalipun ya yang saya pegang ini adalah benda yang sangat panas. Bagaimana kita tetap dingin dan tidak terbakar olehnya? Bagaimana saya bisa tetap mengasihi orang-orang Islam yang kurang ajar ini, sementara saya melihat dan saya ngerti betapa jahatnya mereka. Bagaimana supaya pemahaman pengertian mereka yang jahat itu tidak menjadi sebuah kebencian di hati. Ya kan? Wah, itu kan sulit tuh yang begitu tuh. Nah, ini adalah sebuah next level dari perjalanan iman, dari tugas kenabian. Makanya kalau kamu tidak dipanggil untuk menjadi nabi, jangan bicara sama sekali, nggak usah. Kalau kamu terpanggil untuk menjadi nabi, sama seperti saya, ya kamu jangan cengeng. Ya. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita satu hal. Kalau kamu tahu banyak, kamu akan dituntut banyak. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu disebut goblok, bodoh. Kalau kamu tahu banyak, kamu akan dituntut banyak. Kalau kamu tidak tahu, kamu adalah orang bodoh. Iya kan? Nah, di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, kamu akan melihat banyak sekali ya kehidupan orang-orang menuai apa yang dia tabur. Dan banyak orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak benar hidupnya, seakan-akan dia kok tidak nuai-nuai ya. Seakan-akan mereka hidupnya baik-baik saja. Tetapi
Sebenarnya mereka sedang merajut satu jaringan bencana, katastrofe, jaringan kutuk, jerat perangkap iblis di mana nanti mereka tidak akan bisa lepas. Mengapa tetap bisa licin? Karena mereka belum tahu kalau mereka salah. Orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa, dari kecil, ya, bayi lahir kasih angpau, ya kan? Orang Islam kecil lahir dibisiki azan, ya kan, suara dari neraka. Orang Cina, orang Tionghoa lahir kasih angpau, mamon, sama kan? Sehingga dari kecil orang-orang Tionghoa ini selalu apa? Uang. Belum ada yang ngajarin untuk belajar mencari Tuhan. Sampai dia dewasa, tidak ada yang ngajari dia tentang Tuhan. Maka dia cari uang, korbankan segala macam, korbankan kesehatannya, korbankan anak istrinya. Kelihatannya dia sukses karirnya, umur 40 mulai. Ya, limpahnya rusak, ginjalnya rusak, mulai lagi kan pakai kateter, mulai akhirnya umur 43 tahun duduk di kursi roda cuman bisa menggerakkan tangannya saja. Terus siapa yang salah? Akhirnya dalam kelumpuhannya dia salahkan Tuhan. Mengapa Tuhan? Orang waktu masih muda, teman-temannya di masa muda ngelihat dia hidupnya sukses. Weh hebat, weh keren, masih muda sudah jadi direktur di sebuah perusahaan besar, masih muda, umur 30 tahun, gajinya sudah 100-200 juta, bahkan sudah miliaran penghasilannya. Weh keren, tapi dia cuma pikirkan uang. Nggak ada metanoia, kelihatannya enak terus jalannya, tiba-tiba klok. Mengapa dia klok? Apakah Tuhan salah? Enggak. Kita tidak tahu apa yang dia sedang lakukan dan dia sedang membangun. Kita cuma melihat itu enak, sawang sinawang. Tapi dia sedang merajut sebuah jaring, sebuah jerat bencana buat hidupnya dia. Suatu hari dia akan masuk ke sana dan nggak bisa lepas. Loh, orang-orang yang tidak berhikmat, yang tidak bijak dalam hidupnya, dia tidak punya cinta, tidak mau berbagi dalam hidupnya. Dia sedang membuat jerat buat hidupnya di masa-masa mendatang. Sampai akhirnya dia nggak bisa lepas dari jerat itu. Mau lepasnya dari mana? Mau lepasnya bagaimana? Nggak bisa. Dengan segala kepandaian, bahkan ketika sudah diberitakan firman Tuhan pun, dia masih mikir, iya, nggak percaya. Akhirnya, sepanjang sisa hidupnya, ya dia merana. Dia kehilangan semua yang dia miliki, banyak sekali. Ya, jadi jangan heran, jangan iri kalau ada orang fasik, ada orang yang tidak benar hidupnya enak-enak saja, baik-baik saja. Jangan tergoda, nggak apa-apa. Tetapi kita yang sudah tahu, belajar fokus. Belajar fokus, saya kan dulu kan sering iri kan teman-teman saya korup, teman-teman saya main perempuan. Saya baik-baik saja hidupnya ya. Saya pikir nanti dia akan menuai celaka. Sebentar lagi pasti celaka. Kan kita suka ngomong begitu kan. Jangan ngarep. Belum tentu 10 tahun lagi dia celaka. Kamu jangan ngarep. Kalau dia pintar, kalau dia jaga kesehatan, ya kemarin ketabrak. Ya ketabraknya nanti umur 60. Nah kamu sekarang umur 60 masih kere. Akhirnya kan kamu jengkel. Ya kan Tuhan baik. Ya, nyatanya kamu ngeluh, katanya Tuhan baik, kamu ngeluh, kamu utang-utang. Kamu beretorika. Kamu hanya, sedang mengatakan kepada dirimu sendiri, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Pada kenyataannya, kamu kere, kamu miskin. Kenapa? Kamu masih utang-utang. Kenapa? Apakah Tuhan baik? Ya Tuhan baik, pokoknya Tuhan baik. Ya Tuhan baik, tapi kamu utang-utang kok. Nah, karena kamu hanya beretorika. Kamu ngomong Tuhan baik, ya kamu tuh nggak percaya benar bahwa Tuhan baik. Kalau kamu berkata Tuhan baik, tentu kamu tidak akan berutang-utang lagi.
Nah, kenapa kamu sekarang masih berhutang-hutang? Karena kamu nggak nurut. Kamu nggak lakukan firman Tuhan. Ya, karena kamu tidak melakukan logos. Alasannya banyak. Ya, kan kalau saya udah punya, kalau saya masih single mah gampang, Pak. Wah, kalau saya nggak punya anak mah gampang, Pak. Wah, kalau saya hidupnya di Jakarta mah gampang, Pak. Ini saya ada di Kalimantan. Wah, kalau saya, aduh, kamu tuh pecundang. Terlalu banyak alasan. Kalau masih single lah, kalau berdua lah, kalau saya sudah punya istri lah. Yang masih single berkata, kalau saya punya istri mungkin lebih mudah. Yang sudah punya istri berkata, kalau masih single, saya gampang. Yang punya anak bilang, aduh, saya sudah punya anak, Pak, susah untuk melakukannya. Yang belum punya anak bilang, kalau saya punya anak, hidup saya lebih mudah. Itu kan, nah itu tadi mentalitas pecundang. Makanya, kamu cuma bisa iri sama orang fasik. Kamu cuma bisa iri sama orang kafir. Kamu cuma bisa iri sama orang-orang berdosa. Orang berdosa diberkati, melimpah hartanya, kamu utang-utang sama dia. Lalu kamu mencoba menginjili dia. Memberitakan Injil kepada rentenir yang kamu utangin. Ketawa nggak rentenirnya? Kamu sinting. Pikiran rentenir, oh iya, oh haleluya, haleluya. Yang penting kamu bayar bunganya. Ya kan? Begitu kamu nggak bayar bunganya kan disindir-sindir kan. Kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta sama Tuhan Yesusmu itu buat bayar utang, bener nggak? Kan begitu. Kamu jangan ngomong enggak loh. Jangan ngomong enggak. Tapi kalau kamu punya, yakin, saya nggak ada uang, ya udah saya diam, saya berdoa. Jangan ke rentenir, itu musuh. Hati-hati. Ya. Jangan pergi cari utangan kalau kamu lagi nggak ada uang. Walaupun itu sakit, anakmu sakit, ya itu kan anak saya, apa saya harus cari utangan? Nggak perlu. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, berarti Tuhan mau panggil dia, harusnya kamu bahagia. Tapi kamu bekerja lebih banyak lagi. Bekerja lebih keras lagi. Loh, kasusnya apa? Paul katanya nggak kerja. Oh, istri saya kerja. Saya kerja 10 jam sehari. Nyiapin bahan, ngajar. Ya kan? Saya bikin paper, udah selesai ya di Haifa loh. Saya juga masih, kemarin sudah selesai, tapi sekolahnya saya ya. Dan saya sama Pak Tici lagi bikin video, udah stres juga nih bikin video apa segala macam. Saya kudu belajar lagi, saya sama Pak Tici sama-sama belajar. Ya kan buat saya agak ribet ya untuk masalah-masalah IT ini ya. Buat Pak Tici mungkin gampang, buat saya susah. Saya belajar lagi gimana caranya, saya memikirkan dari kemarin gimana caranya ya untuk saya bisa mengajar dengan lebih profesional, lebih efisien, lebih bagus materinya. Ya, saya gunakan segala macam teknologi yang kita punya. Ya kan? Bagaimana? Kalau saya sambil kerja sekuler nggak keburu, nggak kejar, nggak bisa. Harus ada yang fokus. Saya kerja ya. Selanjutnya cukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau mau dituruti mah semuanya enggak cukup. Ya. Kalau mau dituruti semua enggak cukup. Ya kan? Ya udah cukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar. Kan itu logos, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Begitu kita sudah melakukan itu, maka ketika itu kurang kita berdoa, Allah Tuhan Yesus kita, ya, Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus akan mencukupi semua kebutuhan dan keperluan kita. Benar-benar. Benar, jangan ngomong enggak, ada nanti. Sampai kamu perkataanmu penuh kuasa, ya, yehi vihi. Jadi terjadilah. Kamu butuh sesuatu dan itu penting. Jadi ada. Kamu tahu kapan Tuhan menjawab doamu, kamu tahu kapan Tuhan berkata tidak. Makanya kalau kita lagi berdoa, kita nggak pakai panjang lebar, kita mau berdoa cepat ya nggak. Perenungan saya, meditasi saya lama. Kita mah kalau mau berdoa kayak list doa, list belanja, karena kita belajar dari Wisely ya. Kalau berdoa kayak baca list belanjaan. Tapi kita dikabulkan doanya. Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Balik lagi, kalau kamu tahu, lakukan. Kalau kamu tidak tahu, kamu bodoh. Tapi kalau kamu tahu kamu tidak melakukan, maka kamu akan celaka.
kamu hidupmu sia-sia sekali dan kamu akan dituntut banyak dan akhirnya kamu bingung dengan apa yang kamu percaya atau ilusimu sendiri. Belajar lakukan, ya. Jangan tahu banyak, tahu teori banyak, kamu dalam, aduh rugi banget kamu tuh hidupnya itu. Rugi banget. Kalau saya malah tahu lakukan, enak sekali. Kalau saya gagal melakukannya, oh karena ini. Gagal, oh karena ini. Langsung jalan. Langsung saya perbaiki. Sehingga terus bertumbuh berbuah. Ya, tahu, lakukan. Kalau nggak tahu, kamu bodoh. Kalau tahu, kamu harus lakukan. Kalau kamu tahu dan kamu tidak lakukan, namanya sial. Tuhan Yesus memberkati.